Dia sebagai perantara. Ya oke, itu aja ya untuk saya. Silakan dibawa. Supir pribadi atau pelaku utama ya penggelapan dari kasusnya Sharon, inisialnya FS. Dua ini yang sebagai perantara atau penada. Yang belakang belum, Pak? Satu-satu perannya apa aja, kan? Satu-satu perannya apa aja? Ya, baik, ini sebagai pelaku ya, yang juga adalah supir pribadi dari saudara Karen. Ya. Yang kedua ini siapa ini? Inisial H dan MJ. Ya, dia sebagai perantara. Ya oke, itu aja ya untuk saya. Silakan dibawa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ya dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Metropolitan Setiabudi akan melaksanakan press release terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi dengan pelapor saudara Karen Delano. Jadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saudara Karen Delano didampingi oleh kuasa hukumnya ya, saudara Sandi Arifin, membuat laporan ke Polsek Metropolitan Setiabudi untuk melaporkan supir pribadinya berinisial FS yang melakukan penggelapan mobil atau kendaraan pribadi dari saudara Karen Delano. Adapun tempat kejadian, mobil tersebut dibawa dari salah satu apartemen di daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat tinggal saudara Karen Delano. Selanjutnya ada 5 orang yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut, yakni yang pertama adalah FS 54 tahun, adalah supir pribadi dan juga sebagai pelaku penggelapan. Yang kedua inisial MJ 42 tahun, sebagai pelaku penadahan ataupun perantara penjualan unit kendaraan. Yang ketiga inisial H 41 tahun ya, perannya adalah pelaku penadahan ataupun perantara penjual. Selanjutnya yang keempat inisial A, dan yang terakhir adalah inisial TZ. Dua pelaku tersebut ya berstatus DPO, ya, di mana mereka berperan sebagai yang membeli ya ataupun juga menadah
mobil expander dengan nopol B1625 DFF milik saudara Karen Delano. Bisa dilihat di samping mobilnya. Jadi selanjutnya barang bukti yang diamankan, satu unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2021 dengan nopol B1625 DFF atas nama atau kepemilikan saudara Karen Delano. Juga turut diamankan uang tunai sebesar Rp900.000, sisa hasil uang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku FS ya, atau supir. Selanjutnya diamankan juga 1 unit handphone dengan SIM card ya, atau milik supir pribadi dengan inisial FS. Dan juga yang terakhir, barang bukti yang diamankan 2 buah plat nomor palsu dengan nopol F1702ZN. Kronologis bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ya, supir pribadi atau pelaku bernama FS melakukan penggelapan dan atau melarikan unit kendaraan milik saudara Karen dengan jenis mobil Expander, di mana FS tersebut ya, atau pelaku baru bekerja selama 7 hari bersama saudara Karen Delano. Dan selanjutnya pada hari yang sama ya, sekitar pukul 16.00 WIB, saudara Karen Delano didampingi kuasa hukumnya saudara Sandi Arifin membuat laporan polisi. Setelah itu tim unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi ya, yang dipimpin oleh AKP Bakhtiar melakukan penyelidikan dengan petunjuk awal adalah data pribadi yang memang sudah diketahui oleh saudara Karen Delano ya, sehingga kami beserta tim melakukan penelusuran terhadap titik-titik yang kami duga sebagai tempat tinggal daripada saudara FS atau pelaku. Dari penelusuran tersebut ya, kami mendapatkan informasi bahwa saudara FS atau pelaku ya, telah meninggalkan tempat tinggalnya selama ini yang berada di wilayah Depok dan melarikan diri ke daerah Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya tim bergerak ya menuju ke Bandung, dan kami juga di backup ya oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sehingga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 16.00 pelaku berinisial FS dapat diamankan di salah satu food court mall yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat, di mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ya, yang bersangkutan sedang makan bakso ya. Jadi yang bersangkutan refleks dan kaget ya, juga turut menyampaikan ya, karena yang bersangkutan kaget dapat ditemukan sampai di titik tersebut. Setelah itu dilakukan penyelidikan secara mendalam ya, sehingga dilakukan pengembangan sehingga pada tanggal 3 Oktober tim melakukan penangkapan terhadap tersangka MJ dan H ya, yang baru saja ditampilkan ya. Selanjutnya tim ya
mengorek keterangan dari dua pelaku tersebut, yang dimana bahwa FS telah menyerahkan kendaraan tersebut ya, dengan perantara tersangka MJ dan H. Unit kendaraan tersebut dikuasai ya, dengan pelaku inisial A dan TZ. Dari keterangan tersebut ya, tim bergerak kembali setelah mendapatkan informasi ke daerah Balaraja ya, di Banten berarti. Selanjutnya dilakukan penggerebekan ya, dapat berhasil diamankan satu unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano, sehingga berhasil ditemukan ya, kendaraan tersebut pada tanggal 4 Oktober ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para pelaku, bahwa FS mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ya, penjualan kendaraan milik Karen Delano sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya tersangka H mendapatkan keuntungan sebanyak 13.500.000 rupiah. Untuk tersangka MJ sendiri mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000 rupiah. Ya, adapun dua tersangka yang melakukan pembelian ya, atau menadah dengan tersangka A serta tersangka TZ yang berstatus DPO, kedua pelaku tersebut membeli ya, atau bertransaksi sebesar 50 juta rupiah untuk satu unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano. Ya, selanjutnya tersangka FS ya, dari hasil pemeriksaan kami kenakan pasal 372 KUHP terkait penggelapan, dan keempat tersangka lainnya ya, kami kenakan pasal 372 junto 480 ya, ayat 1 dan 2 KUHP terkait penadahan. Demikian kasus ya yang dapat kami sampaikan dan telah kami ungkap terkait laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Karen Delano. Setelah ini ya, kami akan memberikan beberapa kesempatan ya untuk rekan media untuk menanyakan ya, jika ada yang masih menjadi pertanyaan, silakan. Motifnya sendiri awalnya apa? Menurut pengakuan tersangka. Baik, untuk motif sendiri dari keterangan pemeriksaan ya, tentunya motif ekonomi ya, karena yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebagai supir online ya, namun karena yang bersangkutan tidak memiliki unit kendaraan sendiri ya, pelaku melamar sebagai supir pribadi. Jadi motifnya adalah sementara ekonomi, namun dengan pola yang ada ya, dan itu masih dalam pemeriksaan intensif ya, keterkaitan apakah pelaku ini sudah sering ya melakukan modus serupa sebelum adanya laporan polisi dari saudara Karen Delano. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan? Sejauh ini untuk menjadi DPO sudah dilakukan apa saja? Nah, itu nanti
Silakan Pak Kanit. Teknis nanti kan Baik, terima kasih. Terkait dengan upaya kita dalam rangka mengejar DPO, ya saat ini anggota kita juga sudah kita sebar di lapangan. Artinya kita mohon doanya kepada teman-teman media supaya juga DPO kita ini bisa segera kita amankan. Ada lagi? Pak, dari hasil pengembangan para penada mungkin apa aja Pak yang dihasilkan? Yang Pak di penada tadi yang ya, dua orang mungkin perkembangannya seperti apa? Apakah mereka merupakan jaringan atau gimana? ya, sementara ini kita masih melakukan pendalaman, ya, artinya terkait dengan peran-peranan mereka, terus juga terhadap pelaku-pelaku yang kita amankan, tentunya masih kita lakukan pendalaman. Untuk Karen dong, gimana perasaannya mobilnya udah ketemu? Gimana Pak? Perasaannya gimana udah ketemu? Bersyukur sekali, dan ini yang menjadi kagum buat saya karena tim kepolisian dari Polsek Metro Setiabudi cepat sekali, tanggap sekali, sigap sekali. Ini di luar dari perkiraan saya sebenarnya. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini pengalaman saya pertama, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya buat semua masyarakat untuk lebih berhati-hati. Namun saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan, khususnya Polsek Metro Setiabudi, buat bantuannya, buat kerja kerasnya. Karena ya hari ini teman-teman bisa melihat sendiri mobilnya utuh, walaupun saya belum lihat ya nanti sampai dalam gimana. Jangan sampai setirnya hilang. Kemarin Pak Kapolsek juga sudah setirnya hilang, bercanda dia. Tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama mobilnya utuh, baik. Ini menjadi pembuktian bahwa teman-teman kepolisian memang betul-betul bisa membantu kita, dan sungguh saya bisa bersyukur dan berterima kasih buat semua juga teman-teman media, semua sahabat-sahabat saya ini, khususnya Bang Sandi Arifin juga di sini yang dari awalnya orang pertama yang saya telepon pagi-pagi. Saya lagi syuting pagi-pagi Ambiar waktu itu, dan Bang Sandi langsung bilang siang ini kita langsung melapor ke Polsek Setiabudi. Itu aja. Ya. Ketemu sama pelaku tuh gimana caranya? Melalui orang kah atau melalui yayasan tuh? Oh, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi saya kenal Bapak ini dari sahabat saya, teman sekerja sebenarnya. Sahabat saya ini seorang fashion stylist. Jadi Bapak ini dipakai sesekali, bukan supir pribadi. Sesekali dipakai untuk pekerjaannya teman saya, kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil. Makanya kenapa saya bisa menerima supir ini, karena dia punya kepribadian yang baik katanya. Jadi tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada masalah. Dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya, karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea kemarin, 16 hari saya di Korea. Waktu saya pulang, supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang, maksud saya. Jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya butuh supir karena hari Senin saya sudah kembali ke TV. Nah, supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September mulai kerjanya sama saya gitu. Dan tadi kan ketemu lagi nih, mungkin ada perubahan apa di dalam diri ketika melihat tadi pelaku? Perubahan apa maksudnya? Ya perasaan yang siapa? Perasaan saya atau dia? Perasaan Saya. Wah. Campur aduk, capek sebenarnya saya Pak. Saya capek sekali karena nggak pernah terpikirkan kalau saya tuh harus berurusan yang cukup panjang. Yang membuat saya juga capek tuh, maksudnya saya sebenarnya nggak mau berurusan dengan kasus seperti ini. Tapi mungkin dengan kejadian ini bisa jadi inspirasi kan buat semua teman-teman untuk lebih berhati-hati. Kalau ditanya saya ketemu Bapak ini gimana perasaan saya, awalnya kesel memang. Malah sebelum ketemu tuh saya marah tentunya.
Tapi waktu saya ketemu, wah itu campur aduk ya, karena dia orang tua sekali bahkan. Jadi saya malah diingatkan, saya bingung juga kemarin waktu kalau manajer saya marah, tapi saya duduk di sebelah manajer saya mau nangis melihat bapak ini, karena nggak nyangka gitu, usia kan nggak panjang, beliau udah tua banget gitu. Jadi saya ngerasa, aduh, saya coba bertanya sama dia kenapa saya gitu, dan kenapa baru sekarang gitu dia melakukan itu, karena dia udah tua sekali. Jadi kalau ditanya, saya ada kasihannya, saya ada marahnya, tapi ini dia pergumulan saya nih sekarang ini, untuk bertanya sama diri saya dan berdoalah, karena memang saya diberikan waktu gitu untuk berpikir keputusan apa nantinya yang harus saya lakukan. Saya juga lagi ngobrol sama banyak teman-teman, ya yang penting mudah-mudahan ini jadinya baiklah, itu aja. Jadi trauma nggak sih untuk kayak direkomendasi sama orang lain lagi? Nah, pertanyaannya bagus banget, Mbak. Tadi siang saya pulang dari syuting, saya kan punya karyawan, seorang stylist juga. Dia merekomendasikan supir dari teman mamahnya. Kalau ditanya trauma, saya ada traumanya. Tapi saya tadinya mau gini, ntar dulu ya saya mau telepon Bang Sandi. Masa mau kalau urusan karyawan baru saya harus telepon lawyer saya, kan nggak lucu. Tapi kalau ditanya trauma, sebenarnya pasti nggak bohong ada traumanya, Mbak. Karena gini, saya tuh kemarin berpikir, saya tuh nggak mau tinggal di rumah, saya mau tinggal di apartemen biar aman. Dan juga supaya dekat sama stasiun televisi saya. Tapi karena saya berpikir kalau tinggal di rumah kan langsung pagar keluar gitu. Ini tinggal di apartemen tetap juga kebobolan. Jadi kan sebenarnya yang saya harus introspeksi adalah saya dan manajemen saya. Berarti kita harus buat SOP dan cara menerima karyawannya harus jauh lebih baik lagi. Nggak bisa cuma KTP, nggak bisa cuma SIM. Ternyata harus kakak, harus difoto orangnya, bahkan survei dulu rumah orang itu di mana, beneran nggak rumahnya di sana. Ini pengalaman besar nih buat saya sekarang. Nah, tadi siang saya ditawarkan tersebut, saya nggak mau hidup dalam trauma sebenarnya, karena saya butuh. Saya nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Saya percaya kalau sukses itu nggak karena sendirian. Saya punya tim, itu karena saya percaya saya bisa jadi sekarang karena saya harus juga jadi berkah buat banyak orang. Nah, saya mau lagi sebenarnya, makanya tadi siang saya bilang, oke, baik, coba deh kita temui, mungkin saya bisa punya supir lagi. Kak Karen tadi kan bilang lagi bingung ke depannya mau gimana terhadap si pelaku ini, apakah itu ada membuka jalur damai apa gimana Kak Karen? Kasih saya waktu ya, kasih saya waktu nih teman-teman dari kepolisian. Bang Sedi juga bilang, Kak nggak perlu jawab sekarang, masih ada waktu. Jadi nanti Bapak Kompol juga teman-teman kepolisian di sini nggak usah buru-buru, udah nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama Bang Sedi kemarin, Bang, saya berdoa dulu ya. Terus dia bercanda malah, dia berdoanya 24 jam ya biar dapat jawab. Ya saya kasih waktu ya, Bang. Saya kasih waktu. Minta maaf, dia minta maaf, dia menunduk, dia minta maaf. Tapi kemarin waktu dia harus kembali lagi ke sel, saya bilang, Bapak harus tahu ya, saya maafkan Bapak. Ini secara pribadi, tapi Bapak harus terus bertanggung jawab dan melakukan proses ini. Biar teman-teman dari kepolisian terus melakukan proses tersebut, dan Bapak harus bertanggung jawab. Karena ini di dalam media pun juga harus bisa melihat bahwa ada pertanggungjawaban gitu. Oke. Ya? Boleh.